can't stop thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Ina, pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rabbal alamin. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Atika Syifa, Aura Karisma, Alfia Mayasari, Nabila Nur Aziza, Eza Abdul Muzakisha, Pina Delia Utami. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi tentang membiasakan sikap demokratis. Ada yang tahu di sini arti dari demokratis? Demokratis adalah bentuk pemerintah yang semua warga negara memiliki hak serta dalam mengeluarkan pendapat maupun mengambil keputusan. Di sini selanjutnya Ibu akan membahas surah yang berhubungan dengan membiasakan sikap demokratis. Yang pertama kita akan membahas surah Al-Imran ayat 159. Di sini ada yang ingin membacakan, Mbak Ina? Surah Al-Imran ayat 159. Mbak Maya, bacakan artinya. Maka disebabkan rahmat dari Allah telah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu memanfaatkan mereka, memohonlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi di sini ayat ini menjelaskan tentang pertama, ketika Rasulullah berpendapat untuk bertahan di dalam kota Madinah, tetapi para sahabat banyak yang berkeinginan untuk berperang di luar kota Madinah. Yang kedua, itu di dalam perjalanan menuju Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan penggembosan atau pengurangan kekuatan umat Islam, yang akhirnya kekuatan pasukan mundur dari peperangan. Yang ketiga, muncul dari pemanah yang ditugasi mengendalikan situasi dari bukit, tetapi di tengah-tengah peperangan kebanyakan dari mereka tidak mengindahkan perintah dari Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak pasukan yang mengalami kekalahan. Selain
menjelaskan tentang perang Uhud, ayat ini juga menjelaskan tentang dakwah. Dalam berdakwah harus bersikap damai agar dalam penyampaiannya itu mudah diterima oleh banyak orang. Surah selanjutnya surah Al-Syura ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, artinya, dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini menjelaskan tentang musyawarah. Jadi dalam musyawarah itu musyawarah itu perlu dikembangkan di dalam masyarakat, karena di dalam musyawarah tersebut bisa dijadikan tempat untuk mengeluarkan pendapat atau potensi-potensi dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama dengan saling toleransi. Sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, ada yang ditanyakan, Bu? Karakter seperti apa? Karakter manusia yang dijanjikan Allah mendapat imbalan pahala itu seperti orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Dialah hadis ini secara global berbicara tentang kriteria pemimpin yang baik. Ada yang tahu pemimpin yang baik itu seperti apa? Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyat juga mencintai pemimpinnya. Amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Kita harus wajib untuk menyampaikannya, karena tidak hanya kita mendapat pahala, kita juga dapat menyebar banyak manfaat bagi banyak orang. Sedangkan pemimpin yang amanah yaitu pemimpin yang mendorong umatnya untuk mendapatkan haknya, yaitu hak berbicara, hak mengeluarkan pendapat, hak mengkritisi atau memberi masukan kepada pemimpinnya dengan secara yang santun. Ya, materi dari Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu mau tanya ya. Sebutkan surah yang berkaitan dengan sikap demokratis. Ada yang tahu? Ada. Yaitu Ali Imran dan Al-Syura. Betul. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya siapa ya? Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Saya. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negara memiliki hak untuk mengambil keputusan maupun mengeluarkan pendapat. Ya, betul. Selanjutnya, Ibu akan membagi dua kelompok. Nanti salah satu perwakilan kelompok bertamu kelompok lainnya dan mendengarkan penjelasan dari kelompok tersebut. Kemudian kembali setelah itu menjelaskan apa yang didapat dari kelompok tadi. Paham kan? Paham, Bu. Nah, sekarang bagi menjadi dua kelompok. Ini. Ini. Melingkar. Gitu loh. Nah, sudah paham materi yang dijelaskan hari ini? Paham. Kalau
Kalau sudah paham, Ibu akhiri pembelajaran hari ini.